Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman, kali ini saya mau memperlihatkan langsung udan mas jantan dan udan mas betina. Pite. Nah, jadi langsung saja teman ya. Anda bisa perhatikan burung udan mas di depan saya ini. Ini sudah positif jantan dan betina, insya Allah akurat, sudah mekor jantannya. Nah, sekarang saya mau babarkan mana yang jantan dan mana yang betina dari segi ulasan bulu serta tingkah lakunya. Oke, langsung saja ya teman-teman. Kalau nebak yang mana yang jantan, nah, yang jantan yang di atas teman ya, yang di atas itu jantan, yang di bawah itu betina. Dari postur sebenarnya hampir imbang, bahkan kalau posisi postur biasa berhadapan, ini sebenarnya jantan dan betina, nah, hampir imbang. Tapi bisa Anda perhatikan betul-betul manggungnya itu. Bisa Anda perhatikan betul-betul postur tubuhnya itu lebih ideal ke jantan. Pertama. Yang kedua, dari tingkah laku biasanya agresif jantan. Seperti yang lain posisi jantan dan betinanya. Leher, posisi leher jantan lebih panjang. Nah, ini biasanya yang paling bagus di situ. Kalau masalah paruh sama ya, paruh sama, bahwa jantan itu di bawah mata, itu menurut pengalaman saya ya, pangkal paruh itu di bawah mata. Sedangkan bulu, nah, Anda perhatikan betul-betul, yang paling mencolok itu di bulu. Ini kalau sudah dewasa ya. Ini udan mas Mojopahit dan udan mas ekor hitam yang saya bahas, yang saya buat contoh. Dari bulu, perkutut udan mas jantan akan lebih cenderung cerah, akan lebih cerah daripada bulu si betina. Ini sebetulnya posisi bodol ya, posisi bodol sudah mau selesai. Ini jantannya tidak, jantannya mulus. Ini saya sudah punya beberapa pasang dan saya amati masalah perbedaan ini sangatlah akurat, sangatlah akurat. Ini siapan saya ya. Kalau Anda masih belum yakin, saya kasih contoh yang sudah produk. Ini yang sudah produk. Ini yang sudah produk, yang jantan di atas, betina di bawah. Anda perhatikan betul-betul bulunya, kecerahan bulu, bentuk leher, dan cara berjalannya. Nah, ya kan? Walah, ketutupan abusan. Nah, ini. Nah, Anda perhatikan betul-betul. Jarak leher, panjang leher itu tetap akan panjang yang jantan. Ya, panjang yang jantan. Kalau yang betina biasanya agak pendek. Kalau dari suara jelas biasanya yang jantan ngebas. Tetapi ada kalanya yang samping tadi, ya, yang samping tadi ini betinanya pun ngebas. Ya, ini betinanya ngebas. Tidak ngecer tapi ngebas. Tetapi biasanya tetap akan ada perbedaan dalam segi fisik. Ya, kalau dari segi suara tidak bisa dibedakan, biasanya dari segi fisik. Ada toh mas betina itu yang ngebas suaranya? Ada. Ini contohnya yang pasangan yang ini betinanya ngebas, tidak ngecer, tidak cempreng, tapi ngebas. Oke teman, dari bulu sudah ya, dari leher sudah, dari postur Anda perhatian betul-betul. Lebih ideal yang jantan teman ya, lebih ideal yang jantan. Jadi kalau teman, nah, manggung. Jadi kalau teman-teman itu mau menjodohkan perkutut udan mas itu seperti ini. Apakah ini sudah produk mas? Ini sudah populer lama tetapi belum produk yang ini. Kalau yang sampingnya ini sudah produk dan alhamdulillah beberapa kali sudah jadi. Kalau yang ini belum produk. Tapi perlu Anda ketahui teman, menjodohkan perkutut udan mas dan udan mas itu tidak semudah perkutut warna lain. Karena apa teman? Perkutut udan mas dan udan mas ini bidainya agak lambat sehingga akan mempengaruhi proses di mana dia produksi. Makanya saya sering bilang ke teman-teman,
Kalau masih pemula, itu lebih baik Anda cari perkutut split udan mas dan perkutut split putih. Intinya apa teman? Kalau Anda beli split, ya, Anda beli split, itu kemungkinan besar ya 90% kalau peternaknya berani jamin Anda akan punya perkutut udan mas. Ya, punya perkutut udan mas tanpa harus punya indukan udan mas. Karena indukan udan mas harganya juga lumayan mahal. Kalaupun Anda mau menjodohkan dari nol, ya sangat sulit. Karena pindahnya tadi tidak stabil, pindah kandang pun dia akan sangat berpengaruh. Ya, gimana mas namanya split udan mas itu mas? Split udan mas ataupun yang dinamakan terah udan mas itu biasanya kalau tempat saya hasil persilangan dari Mojopahit dan udan mas ekor hitam ataupun udan mas Mojopahit yang disilangkan dengan Cemani split Mojopahit ataupun Megamendung split Mojopahit yang keluar anak-anaknya tidak udan mas ya. Jadi intinya perkutut yang ciri fisiknya bukan udan mas tetapi lahir dari anakan udan mas, ataupun ada kalanya lahir bersamaan satu sarang dengan udan mas. Ini bisa buat mencetak materi udan mas. Wah, ini manggung terus. Jadi sekali lagi saya tekankan ke teman-teman, kenapa saya mengarahkan seperti itu teman? Bukannya saya itu menghalangi Anda untuk maju mendekati saya ataupun menyaingi saya, bukan teman. Jadi ada alasan yang sangat penting yang harus Anda ketahui. Kenapa saya sering menyarankan untuk ternak split udan mas ataupun split putih. Pokoknya split yang Anda harapkan. Itu karena gini teman, penjodohan perkutut putih dan udan mas itu sangatlah sulit. Ya, sangatlah sulit. Dan saya pun ternak beberapa tahun, hampir 4 tahun ini baru mencetak indukan putih dan udan mas di 4 tahun terakhir ini ya. Jadi 2018, 2019, 2020, 2021 saya baru bisa mencetak udan mas Mojopahit dari perkawinan perkutut udan mas dan udan mas. Ada kalanya udan mas ekor hitam dan udan mas Mojopahit saya silangkan. Ada kalanya Mojopahit udan mas dan Mojopahit udan mas ada. Kalau yang di depan Anda ini udan mas ekor hitam dan udan mas Mojopahit. Sama indukan yang sebelah tadi yang ini juga udan mas ekor hitam dan udan mas Mojopahit ya. Itu jantan dan betinanya bisa Anda lihat. Nah, mas kalau masih anakan bagaimana mas? Sama ini anakan ya. Ini anakan ada udan mas jantan dan udan mas betina. Anda perhatikan. Nah, itu yang sendiri yang toleh-toleh itu betina, yang menghadap ke jalan itu betina. Sedangkan yang jalan ke sini, nah itu jantan. Nah, ini udan masnya ada 3. Ya, ada 3. Nah, itu jantan. Ujung kanan jantan, ujung kiri jantan, yang tengah sama putih itu betina. Ya, dari segi bulu dari piek sudah kelihatan. Dari segi bulu dari piek sudah kelihatan. Ini apakah akurat jaminan mas? Bukan. Saya sekali lagi tidak pernah menjamin perkutut itu jantan dan betina ketika membeli. Saya hanya bilang prediksi kuat jantan dan betina. Itu saja. Karena kalau menjamin saya takutnya salah. Orang prediksi itu ada benarnya juga ada salahnya. Sekian teman, semoga bermanfaat. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam ngkutut, sopai patut.